Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oh, astaga, saya salah judul ya. Non opioid saya, sorry. Terus sebentar ya, saya salah bahan. Iya dok. Tapi ya baik dokter. Iya dong. Hah?
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dok. ya, jadi siang ini judul kuliah dalam modul nyeri ini yaitu mengenai non-opioid analgetik. Jadi dalam hal non-opioid analgetik, jadi itu terbagi atas yang kita sehari-hari cukup familiar yaitu paracetamol. Selain daripada paracetamol, golongan NSAID, golongan COX-2 inhibitor selektif, steroid dexamethasone, golongan gabapentinoid dan antineuropatik. Oke. Sekarang yang paling sering kita gunakan adalah paracetamol, ya. Jadi paracetamol adalah obat yang paling aman di saat kita sementara misalnya tidak ada di tempat di rumah sakit, namun jika kita dikonsul untuk manajemen nyeri, namun kita tidak bisa hadir di pasien pada saat itu, yang paling aman kita berikan adalah paracetamol. Itu adalah golongan obat yang paling aman. Ya, kalau golongan NSAID kita beri misalnya pas kita dilapor, oke, tolong mungkin ekstra ketorolak. Masih banyak resiko yang bisa terjadi dengan ketorolak. Bisa terjadi pelepasan histamin rilis, terjadi serang status asmatikus. Nah, masih banyak efek samping yang ditimbulkan oleh NSAID. Jadi paracetamol adalah golongan obat yang paling aman jika kita dikonsul pasien dan namun kita tidak bisa hadir pada pasien itu. Oke. Nah, sekarang paracetamol itu mekanisme kerjanya memang ya banyak masih perlu diteliti lebih lanjut, ya, walaupun dikatakan dia sebenarnya golongan COX-3, ya. Banyak yang bertanya apakah dia kerja di perifer sebagai antiinflamasi atau langsung di sentral, ya. Jadi inilah potensi kerja daripada paracetamol, ya. Oke, dia sama dengan golongan NSAID sebagai penghambat daripada COX, ya. Selain daripada itu, dia juga berinteraksi dengan opioid endogen. Di samping daripada itu, dia mengaktifasi serotonergic, di mana serotonergic juga merupakan analgetik. Dia berpengaruh dalam nitric oxide pathway. Di samping daripada itu, dia juga menambah cannabinoid atau vanilloid tone. Sekarang kalian bingung, kalau sampai di COX isoenzim, kalian cukup mengerti. Oh iya, dia menghambat enzim COX. Jadi dia bersifat COX inhibitor juga. Selain daripada itu, dia juga berinteraksi dengan reseptor endogen opioid, ya. Jadi dia bersifat sama dengan opioid, di mana dia akan berikatan dengan reseptor opioid. Jadi dia berjalan di opioid pathway. Di samping daripada itu dia mengaktifkan serotonergic. Serotonin dalam jalur descendant pathway adalah bersifat analgetik, ya. Begitu pula dengan nitric oxide, begitu pula dengan cannabinoid atau vanilloid tone. Cannabinoid atau vanilloid tone adalah dia merangsang, jadi di saat serabut saraf A delta dan C fiber, jadi dalam suatu nyeri, mungkin sudah sering mendengar, dalam suatu nyeri terstimulasinya nyeri karena adanya penghantaran daripada serabut saraf A delta dan C fiber, di mana pada jalur transmisinya itu A delta dan C fiber akan kalah duluan dibandingkan A beta. Jadi dalam perantaran serabut saraf nyeri ada namanya A delta dan C fiber. Itu yang jika distimulasi, jadi jika ada perlukaan itu dihantarkan oleh serabut saraf itu A delta dan C fiber. Namun hal itu bisa dihalangi jika terjadi stimulasi A beta. A beta itu mielinnya lebih tebal. Jadi jika A beta itu gunanya menghantarkan apa? Perabaan atau penekanan. Jadi contoh, pada saat kita ingin, mungkin dulu ingat, pada saat kita habis sirkum, lalu kita mau injeksi toksoid di deltoid, kita seperti mencubit dulu pasien, lalu menancapkan jarum suntik. Itu tidak lain adalah untuk menstimulasi A beta, penekanan, di mana A beta mielinnya lebih tebal. Jika mielin lebih tebal, berarti penghantarannya duluan sampai dibandingkan yang mielin tipis atau tidak bermielin.
di mana A delta bermielin tipis, C fiber tidak bermielin, sehingga jika bersamaan stimulasi A beta dan A delta, A beta lebih duluan sampai, sehingga stimulus nyeri yang dihantarkan A delta akan tertutupi oleh A beta. Apa gunanya cannabinoid atau phenoloid? Cannabinoid atau phenoloid menghantarkan serabut saraf A beta. Ini sama dengan koyo, ya. Jadi paracetamol dia menambah increase in cannabinoid atau phenyloid tone, menambah sensitivitas. Jadi jika pada pasien, contoh, pasien merasa pegal, menempel koyo, jika kita mengombinasikan dengan paracetamol lalu mengkombinasikan dengan koyo salonpas, itu kan isinya cannabinoid, salonpas, terasa panas kan, maka dia akan lebih efektif menghalangi stimulus nyeri yang ada. Oke. Ini akan lebih bingung kalau kita melihat gambarnya, namun intinya dalam suatu penghambatan COX, jadi dalam suatu penghambatan enzim COX, yaitu intinya COX itu dibutuhkan untuk menghasilkan prostaglandin, jadi merubah asam arakidonat menjadi prostaglandin. Jika ada stimulus perlukaan di mana sel itu terdiri dari fosfolipid, ya, akan berubah menjadi arakidonat. Jadi jika ada perlukaan dari suatu sel, contoh ada irisan di kulit, itu membran sel akan berubah menjadi asam arakidonat oleh bantuan enzim fosfolipase. Ya, di mana fosfolipid berubah menjadi asam arakidonat karena adanya enzim fosfolipase. Dari asam arakidonat akan berubah menjadi prostaglandin, di mana prostaglandin ada tipe yang menyebabkan nyeri itu dengan bantuan enzim siklooksinase. Enzim siklooksinase inilah yang dihambat oleh paracetamol. Ya, bedanya pada NSAID dia menghambat COX-1 dan COX-2, di mana COX-1 sifatnya fisiologis, COX-2 yang menyebabkan nyeri. Itulah dikatakan kenapa pada NSAID dikatakan non-selektif. Sekarang, dalam menghambat COX isoenzim, jadi paracetamol ini dia menginaktifkan COX enzim dari. Jadi salah satu peranan dari paracetamol, COX enzim dia convert dari aktif menjadi inaktif. Ya, di samping daripada itu, weak inhibitor daripada prostaglandin sintesis dalam hidroperoxide. Jadi paracetamol itu dia merupakan menghambat prostaglandin dalam tergantung dari kadar hidroksiperoksidnya. Ya, contoh peroxide dependent COX inhibitor. Jadi paracetamol itu tidak aktif dalam inflamasi di perifer. Ya, dia tidak aktif di dalam, contohnya paracetamol tidak aktif untuk osteoartritis. Ya, karena dia aktif di peripheral site. Kenapa? Karena dia tergantung daripada kadar hidroksperoksidnya. Jadi hidroksperoksida itu tinggi, maka paracetamol itu tidak aktif. Namun paracetamol sebagai menghambat prostaglandin pada brain, di mana terjadi low peroxide concentration, di mana kadar hidroksiperoksidnya rendah. Ya, sehingga paracetamol itu, contoh, kita biasa sering melihat infiltrasi pada osteoartritis oleh pemberian analgetik yang lain. Contoh, kita bisa opiat bisa kita infiltrasi dalam osteoartritis di samping dari anestesi lokal atau steroid. Paracetamol sama sekali tidak. Dia tidak efektif karena dia bersifat ini menghambat prostaglandin sintase, tetapi di kadar yang low peroxide. Oke. Karena adanya sifat daripada high sensitivities daripada paracetamol terhadap penghambatan prostaglandin, sehingga efikasi daripada anti-inflamatori paracetamol dibandingkan NSAID itu tidak sama, ya. Namun keuntungan daripada paracetamol, tidak ada efek samping dari gastrik, tidak ada
efek samping daripada lambung, tidak ada efek samping daripada trombosit yang kita temukan pada pemberian ketorolac. Dikatakan juga paracetamol itu adalah COX-3, ya. COX-3 kerjanya selektif di brain, di otak, dalam menghambat siklooksigenase. Ya, inilah catatan literatur daripada kenapa paracetamol dikatakan COX-3. Karena yang selama ini kita tahu adalah COX-1 dan COX-2, di mana COX-1 itu fisiologikal ada dalam tubuh. Jadi COX-1 itu memediasi menghasilkan prostaglandin yang tipe fisiologis. Ya, contohnya prostaglandin yang melapisi permukaan lambung. Samping daripada itu, prostaglandin yang bertugas membantu agregasi trombosit. Itu tugas daripada COX-1, dia menghasilkan prostaglandin yang fisiologik. Namun COX-2 menghasilkan prostaglandin yang patologik. Ya, jadi yang membuat nyeri adalah sebenarnya COX-2 karena menghasilkan prostaglandin yang membuat nyeri. Sehingga yang seharusnya dihambat adalah COX-2. Namun ditemukan pada penelitian bahwa ada COX-3, di mana COX-3 ini juga membuat nyeri yang bisa dihambat pembentukannya oleh paracetamol. Ya. Jadi sebenarnya COX-3 itu mirip dengan COX-2 namun beda, different molecular karakteristik. Inilah jadi COX-1, COX-2, COX-3. COX-1 konstitutif, berarti ini physiological ada. Inilah fungsinya dia, melapisi permukaan lambung, agregasi trombosit. COX-2 itulah yang dikatakan inducible. Dia membuat nyeri, dia membuat inflamasi, sehingga yang kita harapkan kita hambat sebenarnya adalah COX-2. Ya. COX-3 itu konstitutif juga. Dia menghambat langsung di pain pathway. Jadi bukan inflamasi pathway. Ya, dia hambat langsung di jalur transmisi daripada nyeri. Peranannya ini bisa dihambat oleh acetaminophen dan NSAID. Inilah interaksi dengan, jadi tadi dikatakan dalam hal COX peranan paracetamol. Yang kedua dalam hal interaksi dengan opioid endogen. Ya, jadi jika kita memberikan paracetamol, ya kita memberikan paracetamol lalu dikombinasi dengan contoh golongan opioid, atau kita kombinasi dengan golongan obat yang menghambat reuptake serotonin, contohnya tramadol, maka dia akan sinergis berinteraksi di level medula spinalis pada saat dia bersinaps. Jadi pada saat primary afferent neuron, serabut saraf pertama yang menghantarkan nyeri A delta dan C fiber, itu menghantarkan ke medula spinalis, lalu dia bersinaps dengan secondary order neuron untuk meneruskan ke talamus. Jadi jalur antara begitu bersinaps antara primary afferent neuron dan secondary order neuron itu dikatakan supraspinal. Ya. Jadi begitu paracetamol kita kombinasi dengan opioid atau golongan obat tadi yang saya katakan menghambat reuptake serotonin sehingga serotoninnya dikasih banyak, maka tidak ada penghantaran di spinal dan supraspinal. Jadi supraspinal itu tidak ada penghantaran di secondary order neuron. Aktivasi daripada descending opioid pathway. Jadi begitu pasien dihantarkan stimulus nyeri ke talamus, tubuh itu mengerem lagi dengan menurunkan descending opioid pathway. Descending itu adalah dengan mengaktifkan serotonin, mengaktifkan norepinefrin, ya. Kenapa? Semua bersifat analgetik. Serotonin, norepinefrin bersifat analgetik. Nah, itulah yang diaktifkan, ngerem ini stimulus nyerinya. Nah, dengan mengombinasi dengan paracetamol maka terjadi aktivasi daripada descending opioid pathway. Kenapa? Ada jalur serotonergic. Jadi tadi di kuliah pendahuluan paracetamol, selama ini kita kenal paracetamol, oke, anti demam dengan 15 mili per kilo, dia bersifat analgetik, namun nggak tahu atau kerjanya di mana. Banyak kerjanya. Obat ini sangat istimewa, aman, banyak
kerja yang dia bisa hambat jalur nyeri. Tadi dari sinergistik daripada between spinal dan supraspinal, dia aktivasi lagi serotonin supaya mengerem. Jadi dia lepaskan serotonin supaya mengerem stimulus nyeri tadi. Jadi di samping daripada itu, ini central acting component, ya. Jadi dia selain aktivasi descending opioid pathway, secara sentral juga dia pengaruhi efek daripada serotonergic. Daripada itu juga inhibisi nitric oxide sintase, di mana nitric oxide sintase ini berperan dalam terjadinya nyeri kronik dengan menghambat pelepasan dari substansi P. Ya, jadi efek dari paracetamol juga adalah menghambat terjadinya nyeri kronik melalui penghambatan pelepasan substansi P. Oke, paracetamol aman, ya, paling aman, obat paling aman, efek samping dibandingkan NSAID sangat aman, tetapi ada efeknya. Jadi dalam metabolismenya, paracetamol ini membutuhkan glutathione. Glutathione itu dihasilkan oleh hepar, di mana pada sel hepar yang terganggu, pembentukan glutathione itu terhambat. Sehingga jika pemberian paracetamol dengan dosis yang berlebih, membuat paracetamol itu ada yang tidak termetabolisme oleh glutathione, sehingga dia menghasilkan zat yang toksik, yaitu NABQ, N-asetilbenzoquinine. NABQ inilah yang jika terjadi metabolisme paracetamol tanpa glutathione, jadi dia ikut dalam metabolisme toksik menghasilkan NABQ. Nah, oleh karena itu kenapa paracetamol tidak bisa, kita harus kurangi dosisnya pada pasien yang terganggu sistem faal hati. Oke. Sekarang intinya setiap pemberian itu adalah 15 mg per kilo, ya, di mana dosis maksimal pada orang dewasa itu 4 gram, ya. Nah, ini tadi saya katakan acetaminophen membutuhkan glutathione, namun jika glutathione tidak ada, dia akan menjadi NABQ, toksik. Oke, saya skip ini. Jadi faktor resiko terhadap pasien yang toksik terhadap paracetamol jika dosis berlebih, ya. Di samping daripada itu, sel hepar sudah banyak yang rusak atau ada terganggu daripada metabolisme dari sistem faal hepar, ASGPT SGOT meningkat, hati-hati pada penggunaan paracetamol, ya. Nah, kadang selain daripada mekanisme glutathione, ternyata ada obat yang drug induced liver injury, ya. Jadi ada golongan obat-obat yang mungkin karena paracetamol ini bukan karena melalui mekanisme glutathione, tapi karena dia memang langsung drug induced liver injury. Jadi golongan paracetamol walaupun ada kita temukan dengan dosis yang tidak berlebih, namun juga bisa mencetuskan terjadinya hepatotoksik, ya. Nah, ini melalui mekanisme drug induced liver injury. Nah, ini biasanya jarang, ya. Nah, namun biasanya ditemukan pada pasien-pasien dengan autoimun, ya. Jadi hati-hati pada penggunaan pasien riwayat ada autoimun sebelumnya, ada lupus atau ada riwayat mungkin pasien contohnya Guillain-Barré syndrome. Hati-hati pemberian paracetamol mulai dengan dosis kecil, ya. Nah, inilah tadi saya katakan mekanisme hepatotoksik, ada langsung direct hepatotoksik, ada metabolik, ada imun mediated, ya. Inilah yang kita perlu hati-hati. Acute liver injury umumnya biasa digunakan jika terjadi acute liver injury karena penggunaan paracetamol, biasanya karena dikombinasi dengan penggunaan antibiotik. Umumnya antibiotik yang paling sering membuat toksik yaitu penggunaan amoxiclav,
amoksisilin clavulanat. Jika dikombinasikan dengan paracetamol, inilah yang sering membuat DILI, drug induced liver injury. Oke. Jadi kita ini saya skip ya. Jadi kerusakan hepar, jika kita lihat penggunaan paracetamol, selain daripada itu penggunaan allopurinol, amiodaron, NSAID jangka panjang ini yang bisa membuat hepatoselular risk. Oke. Dalam hal antikoagulasi fungsi, ya, paracetamol memang dalam jumlah yang kecil. Paracetamol itu angka kejadian dalam gangguan koagulasi lebih tinggi angka kejadian yang disebabkan oleh NSAID. Contohnya diclofenac. Diclofenac itu lebih menghambat agregasi trombosit dibandingkan daripada paracetamol. Ya, namun selama pasien 3 gram kita berikan, selama ini kita berikan 1 gram per 8 jam, maksimal adalah 4 gram. Itu tidak mengganggu fal koagulasi. Oke. Jadi paracetamol kita tahu, oke, ada sediaan IV, ya. Apa bedanya dengan yang oral? Dia dengan dosis yang sama, onsetnya lebih cepat. Dengan dosis yang sama dibandingkan oral, dia lebih efektif analgetik. Jadi nih. Jadi lihat, dengan dosis yang sama, rektal, oral, intravena. Ya. Jadi lebih efektif intravena dengan dosis yang sama dibandingkan oral. Oke. Sekarang NSAID. Oke, sekarang tadi saya katakan mekanismenya adalah jika terjadi perlukaan pada sel, yaitu membran selnya yang terdiri dari fosfolipid itu akan berubah menjadi asam arachidonat oleh bantuan enzim fosfolipase. Ya, oleh bantuan enzim fosfolipase. Jadi di sini digambar membran fosfolipid oleh enzim bantuan fosfolipase berubah menjadi asam arachidonat. Asam arachidonat oleh bantuan COX akan berubah menjadi prostaglandin. Nah, sekarang di samping daripada itu, asam arachidonat oleh bantuan enzim lipooksigenase akan berubah menjadi leukotriene. Sekarang, perubahan membran fosfolipid ini menjadi arachidonat oleh enzim fosfolipase. Ini bisa dihambat oleh dexamethasone steroid. Asam arachidonat oleh bantuan COX bisa berubah menjadi prostaglandin. COX ini bisa dihambat oleh NSAID COX inhibitor atau COX-2 inhibitor selektif. Jika kita memberikan NSAID, maka yang dia hambat bukan hanya COX-2 yang menyebabkan nyeri, namun COX-1 juga yang fisiologis ada dihambat pula oleh NSAID. Apa akibatnya? Jika kita memblok COX di sini sama sekali COX-1 dan COX-2 diblok, maka arachidonat akan mengambil jalur lipooksigenase. Dengan enzim lipooksigenase, arachidonat menjadi leukotriene. Apa akibatnya? Leukotriene ini membuat bronkospasme. Makanya tidak boleh pemberian NSAID pada asma. Karena jika dia blok di sini, maka dia akan menggunakan jalur lipooksigenase menjadi leukotriene, di mana leukotriene menjadi bersifat bronkospasme. Oke, kembali ke slide. Jadi, golongan NSAID ini ketorolac, metamizol, diclofenac, dexketoprofen. Inilah yang kita kenal dengan NSAID. Jadi perlu hati-hati dalam penggunaan NSAID karena terlalu banyak efek samping yang ditimbulkan. Ya, tadi saya katakan NSAID menghambat COX-1 yang fisiologikal ada dalam tubuh. Ya, fisiologikal ada dalam tubuh, fungsinya tadi saya katakan melapisi permukaan lambung, membantu agregasi trombosit. Di samping daripada itu, prostaglandin yang fisiologis apa tujuannya? Prostaglandin yang fisiologis itu dia autoregulasi perfusi ke ginjal.
Apa maksudnya autoregulasi perfusi ke ginjal? Jika pasien dalam keadaan hipovolume, jika pasien dalam keadaan kurang cairan, diberikan NSAID, maka fungsi autoregulasi dari prostaglandin itu tidak ada. Apa sebenarnya fungsi autoregulasi perfusi itu? Prostaglandin fungsinya adalah vasodilatasi, sehingga pada pasien yang hipovolum atau pasien yang kurang cairan, maka prostaglandin melancarkan renal blood flow. Melancarkan renal blood flow dengan membuat vasodilatasi. Namun, jika diblok dengan NSAID, maka fungsi prostaglandin ini hilang. Sehingga pasien hipovolum ya tidak akan mendapatkan perfusi ke ginjal karena sudah diblok oleh NSAID. Oleh karena itulah kenapa sering kita dapatkan penggunaan NSAID bisa menyebabkan gagal ginjal. Ya, karena tidak ada lagi fungsi autoregulasi daripada perfusi. Di samping daripada itu, NSAID itu merupakan opioid sparing effect. Dia mengurangi dosis opioid. Ya, jadi inilah beberapa literatur mengenai NSAID, di mana NSAID efektif untuk pembedahan. Banyaklah literatur dan kita juga sering familiar dengan obat ini. Ini yang saya katakan tadi, COX-1 fisiologikal ada dalam tubuh. COX-2 lah yang sebenarnya yang membuat nyeri. Inilah sebenarnya yang kita harapkan, COX-2 inhibitor. Makanya jika ada obat COX-2, lebih bagus kita menggunakan COX-2. Hanya saja COX-2 ini mahal. Dinastat, yang injeksinya cuma satu yang ada, Dinastat. Oral, sudah ada Arcoxia, sudah ada Orinox, golongan etericoxib ya. Ada pula golongan celecoxib, namun golongan celecoxib masih ada efeknya ke COX-1. Walaupun dia dikatakan COX-2, namun ada parsial COX-1 sehingga penggunaan Celebrex atau celecoxib masih sering membuat gangguan mukosa lambung. Jadi ini saya katakan tadi, NSAID dan renal function, peranan daripada renal function, prostaglandin terhadap renal function, saya sudah jelaskan tadi, yaitu autoregulasi perfusi ke ginjal. Sehingga jika pasien yang hipovolum kita berikan NSAID, maka tidak ada lagi yang meregulasi perfusinya. Tidak ada aliran renal blood flow, sehingga dia bisa terjadi gagal ginjal. Ya, inilah beberapa penelitian-penelitian, kalian bisa baca sendiri. Ya, intinya yang saya katakan tadi, bagaimana NSAID peranannya dalam berbagai macam efek samping yang ditimbulkan. Inilah selektif COX-2. Selektif COX-2 yang kita harapkan adalah dia tidak bekerja di COX-1, di COX-2 saja. Ya, di COX-2 saja. Contohnya golongan etericoxib, Arcoxia, Orinox. Nah, itu dia tablet, itu dia bersifat COX-2 inhibitor. Injeksinya ada Dinastat. Ya. Ini peranan daripada COX-2. Jadi kalau orang bilang COX inhibitor, berarti COX-2. Ya. Kalau orang bilang COX inhibitor, itu COX-2. Karena kalau orang bilang non-selektif, berarti NSAID. Ini beberapa penelitian di mana konsumsi opiat itu berkurang jika digunakan dengan paracetamol, NSAID, atau COX-2 inhibitor. Oke. Ini bisa baca sendiri, jadi banyak penggunaan parecoxib efektif untuk mengurangi postoperatif opioid. Sekarang, jadi makin orang katakan, oke, banyak efek samping yang bisa terjadi pada penggunaan NSAID. Tapi bukan berarti COX-2 inhibitor tidak ada efek samping juga. COX-2 inhibitor, jika penggunaan jangka panjang bisa membuat mikrotrombus, sehingga terjadi cardiovascular incidence. Terjadi hati-hati pada pasien yang riwayat angina sebelumnya,
riwayat PJK sebelumnya atau pasien dengan adanya resiko serangan jantung sebelumnya, hati-hati dengan penggunaan COX-2 inhibitor. Ya, kita lihat makin ke kanan ini COX-SIP, makin COX-2, makin ke kiri itu makin ke COX-1. Ya, walaupun dikatakan obat yang paling aman efek samping lambung golongan NSAID itu dikatakan ibuprofen. Jadi jika pasien kita kan dihadapkan dengan insurance, BPJS tidak menanggung COX-2 inhibitor. Dia hanya menanggung NSAID. Namun pasien kita lihat ada riwayat gastrik, maka obat yang paling aman adalah ibuprofen. Ya. Ini dosisnya, sediaannya. Ya, ada acetaminophen, ibuprofen. Oke, sekarang ini golongan jadi ajuvan analgetik. Jadi dikatakan ajuvan analgetik, dia bukan golongan obat analgetik tapi bersifat analgetik. Contoh tadi saya katakan, dexamethasone tadi saya katakan menghambat enzim fosfolipase. Kenapa? Untuk menghambat perubahan dari membran fosfolipid menjadi arachidonat, itu dipercepat oleh fosfolipase. Jika kita berikan dexamethasone, maka dihambat kerja fosfolipase supaya tidak terjadi perubahan membran fosfolipid menjadi asam arachidonat. Ya. Dikatakan pemberian dexamethasone pada perioperatif adalah single dose, diberikan sebelum operasi, ya, di mana dia tergantung dosisnya, ya. Dikatakan efektif untuk 72 jam. Jadi dexamethasone itu efektif untuk 72 jam dengan dosis 0,1 mili per kilo. Ini dia mengurangi opiat consumption. Jadi satu kali pemberian, ya. Kalau gabapentin, jadi kalau dikatakan gabapentinoid itu bisa gabapentin atau pregabalin. Pregabalin nama dagangnya Lyrica atau Provelin. Kalau gabapentin semua sudah tahu. Pregabalin itu yang tidak ada nama pregabalin, yang ada Lyrica atau Provelin. Sediaan pregabalin ada 50 mg, ada 75 mg. Semua tahu adalah mekanisme daripada gabapentinoid dan pregabalin adalah calcium channel blocker. Calcium channel blocker. Apa peranan daripada kalsium? Dia sama dengan natrium. Ya, sama. Jadi dia menghambat penghantaran daripada stimulus nyeri. Ya, ditransduksi. Ya, ditransduksi dia hambat. Itulah peranan daripada gabapentinoid. Dia merupakan calcium channel blocker. Jadi kalau mungkin sudah ada kuliah patofisiologi nyeri sebelumnya, di mana jika terjadi perlukaan, terjadi pelepasan mediator, diikuti oleh pelepasan ion. Kalau pernah ikuti kuliah patofisiologi nyeri sebelumnya, kan contoh kita mencubit diri sendiri dulu. Mencubit diri sendiri maka dilepaskanlah mediator. Jika kita mencubit terus maka diikuti oleh, kan merah, kan? Kalau kita mencubit merah tuh, berarti dilepaskan mediator. Kita cubit terus, diikuti oleh pergerakan ion. Pergerakan ion itulah natrium dan kalium bertukar, natrium diikuti oleh kalsium masuk, itu maka terjadilah transduksi, penghantaran stimulus nyeri. Namun jika kita memberikan gabapentin dan pregabalin, maka kalsium channel, dia memblok itu kalsium influx, memblok itu kalsium channel blocker, sehingga kalsium tidak bergerak, sehingga tidak ada penghantaran. Itulah yang dikatakan daripada sifat daripada gabapentin dan pregabalin. Ini penelitian pada umumnya mengurangi nyeri dan mengurangi opiat consumption. Jadi dikatakan gabapentin itu dia neurotransmitternya GABA, namun mekanisme aksinya berbeda. Ya, dia menghambat daripada kalsium. Pregabalin pun demikian. Namun dikatakan apa bedanya gabapentin dengan pregabalin? Pregabalin lebih sensitif dibandingkan gabapentin terhadap kalsium channel. Ya. Jadi intinya
dia menurunkan pelepasan menghambat kalsium influx sehingga terjadi pengurangan daripada neurotransmitter. Ya. Jadi dalam transduksi begitu ion dilepaskan, begitu terjadi pelepasan mediator lalu diikuti oleh pelepasan ion, begitu pelepasan ion terjadi penghantaran. Namun jika kita memblok, maka tidak ada pelepasan ion, tidak ada pelepasan neurotransmitter, tidak ada penghantaran daripada stimulus nyeri tadi. Oke. Selain daripada obat itu tadi ada neuropathic drug. Inilah yang banyak, neuropathic drug ya, yang sering kita gunakan anti neuropathic drug adalah amitriptilin. Ya. Amitriptilin selektif ini duloxetine menghambat pengambilan serotonin. Ini yang sering kita pakai amitriptilin antidepresan trisiklik dengan duloxetine. Ya, mekanismenya sama. Kalau amitriptilin itu menghambat pelepasan ion natrium, kalau duloxetine dia menghambat reuptake daripada serotonin. Sehingga serotonin banyak, karena serotonin bersifat analgetik, maka peranan duloxetine adalah dalam descending pathway. Kalau amitriptilin sama dengan yang gabapentinoid, menghambat daripada transduksi. Bagaimana dengan karbamazepin? Karbamazepin sama, kerjanya di GABA, ya. Dia merupakan first line terapi daripada trigeminal neuralgia, ya. Jadi kalau kita lihat di sini di keterangan-keterangan, ya, pilihan pertama jika kita dihadapkan dengan pasien trigeminal neuralgia, pilihan pertama itu adalah karbamazepin, ya. Jadi inilah golongan antikonvulsan tetapi bersifat analgetik, karbamazepin, gabapentin, opioid juga ada, tramadol. Oke, sekian kuliah sore ini, saya mau salat asar. Terima kasih, sorry jam-jam mengantuk saya membawakan. Kembali ke aktivitas masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.